Ya, Sobat Football United, Assalamualaikum. Langsung setelah live commentary, review Manchester United ditahan imbang Bournemouth 2-2 di Vitality Stadium. Manchester United berusaha untuk membalas kekalahannya 3-0 ya di Old Trafford. Di pertandingan kali ini dari awal skuad Manchester United menurut gue sangat tipis. Kenyataannya seperti itu ya. Mungkin ada beberapa yang mengatakan ini alasan lagi. Enggak, ini memang kenyataannya seperti itu ya. Manchester United bermain dengan Willy Kambuala lagi-lagi di belakang pemain muda ini, diduetkan dengan Harry Maguire karena tidak ada pemain senior lain untuk posisi back tengah yang tersedia, hanya Harry Maguire. Lalu posisi back kiri pun juga tidak ada posisi back kiri murni, kembali ditempati oleh Aaron Wan-Bissaka, di kanan oleh Diogo Dalot, Casemiro, Kobbie Mainoo di tengah. Kali ini Rashford yang dimainkan dari awal, di kanan Garnacho, Bruno Fernandes, di depan Rasmus Højlund. Manchester United seperti yang gue duga bahwa Bournemouth akan tampil lebih agresif, bermain lebih fisik. Mereka pun berusaha untuk diredam dengan Manchester United mengatur tempo ya di awal-awal babak pertama. Tapi gue menilai bagaimana di babak pertama ini terlalu banyak kesalahan yang dilakukan oleh pemain Manchester United. Casemiro beberapa kali lepas kontrolnya. Garnacho menurut gue juga tampil. Gol pertama dari Bournemouth itu jelas ada peran dari Garnacho. Di samping juga memang kesalahan yang dilakukan oleh Willy Kambuala. Dan dari sisi kanan Manchester United ini, Bournemouth sering menggempur di sana. Dari Luis Sinisterra lalu juga Kerkez ini sering memberikan serangan-serangan dari kepada sisi kanan Manchester United, tempati oleh Willy Kambuala untuk sebagai back tengahnya. Dan banyaknya serangan yang dilakukan oleh Bournemouth di sisi kanan ini membuat juga bagaimana Diogo Dalot yang biasanya inverted ikut naik dengan lancar ke tengah bahkan ke depan, ini tidak cukup lancar dilakukan. Dan gue menilai Garnacho tampil nggak banget, terutama dalam defending. Dia beberapa kali ketinggalan ketika harus mengejar back kiri dari Bournemouth yang melakukan overlap, sehingga nampak memang ada space, ada ruangan yang kosong, yang rapuh menurut gue dari sisi kanan Manchester United. Dan ini sering dimanfaatkan oleh Bournemouth. Hampir semua peluang dari Bournemouth di babak pertama, termasuk juga 2 gol yang diciptakan oleh pemain Bournemouth, itu berada di sisi sebelah kanan Manchester United. Tapi di sisi lain juga gue berpikir siapa yang mau dimainkan, terutama dari sisi back tengah sebelah kanan Manchester United. Di mana gol pertama ada kesalahan Willy Kambuala, dan gol kedua dari Bournemouth diciptakan oleh Justin Kluivert ini tidak ada koordinasi yang bagus. Kalau Sobat Football United lihat di highlights ataupun replaynya, bagaimana Willy Kambuala yang out of position, menurut gue dia tidak jelas. Harusnya dia yang menutup Justin Kluivert menurut gue ya, karena Diogo Dalot ada pemain yang akan dikawal. Garnacho mewaspadai wingback dari Bournemouth yang melakukan overlap. Tapi Willy Kambuala yang menjaga Dominic Solanke, biasanya menjaga Dominic Solanke, sementara Dominic Solanke sendiri pun sudah dikawal oleh Harry Maguire, dan praktis hanya seorang Willy Kambuala, dan dia tidak melakukan inisiatif untuk mendekati, mengawal Justin Kluivert yang juga dengan tajam menurut gue menendang bola ke sisi sempit dari gawang Andre Onana, dan 2-1. Setelah sebelumnya Manchester United, gol yang diciptakan oleh Bruno Fernandes, by the way, menurut gue itu gol yang bagus melihat dari bagaimana prosesnya. Aliran bolanya tidak terputus. Pemain Manchester United bahkan berani fight. Ada 2 kali pemain Bournemouth terjatuh ketika pemain Manchester United ini melakukan duel. Dan ini menurut gue bagus ya. Akhirnya bisa menyamakan 1-1. Tapi kembali Manchester United ini tidak konsentrasinya tidak bagus. Mungkin juga besar kemungkinan faktor tidak ada rutinitas di lini belakang Manchester United yang selalu berganti-ganti. Konsistensi pun juga seperti itu. Akhirnya ada kesalahan koordinasi, lagi-lagi kesalahan koordinasi, dan ini yang dimanfaatkan oleh Bournemouth. Dan di babak kedua, kredit menurut gue kepada tim kepelatihan Manchester United yang melakukan strategi inisiatif langsung dari awal babak kedua, menarik Garnacho digantikan oleh Amad Diallo, dan ini memberikan perubahan bagaimana lini kanan Manchester United yang bocor di babak pertama ini bisa lebih bagus di babak kedua. Tidak serapuh babak pertama. Bahkan Manchester United pun juga
perlahan lebih menguasai bola, mereka lebih cepat dalam melakukan aliran bola ya untuk menyerang. Dari sisi mungkin possession juga mereka lebih bagus menurut gua, dan akhirnya momentum yang dicari dapat dari titik penalti. Gua tetap menilai di babak kedua Manchester United walaupun di lini tengah mereka sudah jauh lebih bagus, tapi bagaimana inisiatif ketajaman lini depan. Rasmus Højlund menurut gua oke, dia memang bagus dalam melakukan pergerakan, mungkin melakukan pressing ya, pergerakan tanpa bola, tapi gue tidak menilai ada inisiatif yang lebih tajam yang dilakukan. Oke, dia mungkin tidak begitu sering mendapatkan support bola, tapi bukannya tidak pernah. Dia juga beberapa kali mendapatkan bola, tapi sering juga akhirnya lepas gitu ya. Dan inisiatif mungkin melakukan shooting atau melakukan hal yang bisa membuat peluang untuk lini depan Manchester United ini tidak cukup sering diciptakan oleh Rasmus Højlund. Sementara Marcus Rashford, ya dia ada inisiatif untuk melakukan tusukan-tusukan penetrasi dengan kombinasi dengan Aaron Wan-Bissaka, tapi tetap menurut gua banyak salah perhitungan yang dilakukan. Harusnya bola diumpan ataupun diumpan tapi tidak akurat, atau mungkin dia harusnya berani melakukan shooting, ini tidak dilakukan. Shooting ketika pemain Manchester United memiliki space yang mungkin tidak banyak, ini harus diperbanyak menurut gue di babak kedua, tapi itu tidak dilakukan. Bruno Fernandes sudah memberikan contoh di penghujung babak pertama di mana dia berani melakukan shooting dari luar kotak penalti di mana dia memiliki space, tapi sayang bolanya membentur mistar gawang ya kan. Dan ini menurut gue harusnya dilakukan lagi di babak kedua oleh pemain lain Manchester United, termasuk juga mungkin oleh Bruno Fernandes, tapi ini tidak banyak dilakukan di babak kedua. Ya selepas 2-2 ada dinamika yang terganti di atas lapangan. Bournemouth melakukan pergantian yang menurut gue mereka menambal lini kanannya ya, karena sering juga ditembus oleh lini kiri Manchester United, dan ini merubah situasi. Kobbie Mainoo ditarik digantikan oleh Mason Mount. Namun tidak banyak menurut gua momentum yang bisa terjadi setelahnya. Lini belakang Manchester United jauh lebih solid di babak kedua. Kredit untuk seorang Harry Maguire yang sangat banyak memenangkan duel-duel bola udara. Ini kredit betul bagi lini belakang Manchester United, terutama untuk Harry Maguire. Ya, Bournemouth nyaris mendapatkan penalti di menit-menit terakhir tadi. Ada kecerobohan lagi-lagi dari lini belakang Manchester United, Willy Kambuala ya. Namun untung itu terjadi di luar kotak penalti sehingga hanya tendangan bebas yang tercipta untuk Bournemouth. Bola-bola mati yang biasa didapatkan oleh Bournemouth terutama dari corner, menurut gue ini bisa diantisipasi dengan sangat solid oleh lini belakang Manchester United, dan ini harus diberikan kredit di sana. Tapi sekali lagi ya, ketajaman ini juga yang terjadi di penghujung babak kedua, di mana ada inisiatif Harry Maguire yang melakukan penetrasi ya ke depan. Ya dia lepas bolanya, ada kombinasi dengan seorang Rasmus Højlund di sana, tapi ya sayang banget itu gagal dimanfaatkan, tidak bisa dimaksimalkan sehingga pertandingan selesai 2-2. Ini tentu saja hasil yang hasil yang nanggung, atau mungkin banyak memberikan ketidakpuasan terlihat dari situasi di atas lapangan. Ya ini situasi yang jauh dari ideal ya. Tadi di televisi di sini disebutkan juga salah satu faktor terbesar yang disebutkan oleh komentator yang memang lini ataupun kelengkapan skuad dari Manchester United yang terlalu banyak cedera. Ini memberikan tidak begitu banyak pilihan yang harus bisa dimasukkan di lini depan Manchester United terutama. Tapi menurut gue tetap bagaimana Erik ten Hag gagal untuk memberikan kemenangan ya. Dan dengan hasil ini menurut gue kembali memang bagaimana peluang Manchester United untuk bisa finish 4 besar lupakan, untuk bisa finish 5 besar bahkan menurut gue nih semakin tipis. Kenyataannya seperti itu. Di awal pertandingan menurut gue bagaimana kesalahan ini. Jadi gini, gue sebenarnya juga berpikir apakah memang ada salah strategi dari Erik ten Hag yang tidak pas. Namun kalau gue melihat bagaimana situasi di Manchester United di babak pertama ketika mereka kebobolan 2 gol, ini memang banyak kesalahan individu gitu ya. Bukannya gue mau membela, tapi kenyataannya seperti itu. Dan gue tetap menempatkan bahwa pelatih ini bukan orang yang bermain joystick, bermain game ya kan, memegang joystick di depan layar, dia melakukan instruksi, tapi bagaimana implementasi ini kan pemain di atas lapangan. Bagaimana pemain Manchester United sering kehilangan kontrol bola, lepas bola, Garnacho ya kan berujung gol, lalu juga Casemiro pun juga berulang kali seperti itu. Walaupun di babak kedua ada perubahan
yang lebih positif. Namun sayangnya ini tidak bisa dimaksimalkan oleh pemain Manchester United. Apakah ada pergantian yang lebih yang bisa dilakukan? Kalau melihat bangku cadangan Manchester United ini jauh dari ideal ya, di mana pemain seniornya tidak banyak, lebih banyak pemain muda di sana. Dari 9 nama yang ada di bangku cadangan, ini mayoritas justru pemain muda. Sofyan Amrabat, Christian Eriksen dan Mason Mount, bahkan hanya 4 saja, termasuk kiper Altabayindir. Oke, tapi selebihnya nih pemain muda. Ya memang sangat tipis sekali situasi dari bangku cadangan Manchester United. Sekali lagi ini bukan hasil yang melegakan, tapi ini juga menunjukkan bagaimana situasi di Manchester United banyak keterbatasan taktik dari Erik ten Hag ya tentu saja, dan juga keterbatasan dari skuad itu sendiri di Manchester United. Kurang lebih demikian, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.